tidak terlalu terpengaruh dengan penampilan yang diberi. Nah, siap. Berarti ada value itu, nilai-nilai diri itu ada di karakter kita ya, di dalamnya ya. Bukan berarti penampilan tidak penting ya Pak, ya tetap harus diluruskan. Jasmaninya sih kita kan harus sedap dipandang, bersih, gitu ya, tetap harus dirawat. Tapi yang utamanya lagi adalah dalamnya ya, karakternya, value kita. Sebagus apapun casing kita, bisa mahal, acuh segala macam, tapi kalau udah karakternya nggak baik, kok isinya comberan, nggak ada artinya gitu. Itu barangkali ya. Kemudian kita kan tadi kalau positif tuh gampang bekerja sama gitu ya, kemudian berpikiran positif. Di sini jauhkan hati kita dari pikiran negatif. Di satu sisi memang ada saatnya kita positive thinking aja dulu ke nagaris hidup ini gitu. Positive thinking gitu ya Willy ya. Jadi kalau sesuatu itu memang ada saatnya yang tidak sesuai dengan harapan, tapi bukan berarti jadi langsung pesimis terus, jadi dunia runtuh gitu. Makanya kan Willy udah masuk ke sini juga berarti udah nawaitunya hidup lagi, semangatnya ada lagi gitu ya. Kemudian ingatan masa lalu yang buruk, nah itu juga ada di perjalanan keluarga, tetangga, sekolah, pekerjaan yang buruk kan itu kan perjalanan hidup kan mempengaruhi kita loh gitu ya. Itu masuk ada saatnya kita ya udah kita move on gitu, tidak terikat ke masa lalu. Kekhawatiran berlebihan kalau sekarang overthinking jadinya otek gitu. Jadi itu jangan terlalu parno juga. Sok oteknya overthinking kayaknya pikiran sekarang. Kadang-kadang kita tuh hidup manusia tuh terlalu banyak yang dipikirin gitu. Mikirin bener nggak nanti begini, nanti orang akan melihat saya begini, gimana ya kalau begini, saya nanti disangka disangka belut gitu kan ya gitu. Di sini tuh terlalu banyak pergulatan, jadi nggak doing gitu kan. Itu masalahnya. Bukan nggak usah mikir, tapi berani aja doing aja dulu gitu. Jadi kalau segala dimikirin mah nggak gerak-gerak gitu. Itu maksudnya kesan. Ada tanggapan, pernyataan, pertanyaan tentang karakter? Aman? Aman dulu. Oh, guys ya. Nah sekarang saya masuk dulu ke sini. Kan ini untuk kesempatan menerapkan konsep diri positif. Ini setiap ini selalu ada ininya. Nah ini langsung kan kita ingat bahwa ada basisnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ya. Di sini adalah membangun konsep diri positif dalam bekerja. Ini SKTNI soft skill ya, ada di Google Drive juga. Ini kode unit, jadi kalau di SKTNI itu kan di dalamnya ada unit kompetensi ya. Unit kompetensi itu komposisinya ada kode unit, ada judul unit, ada deskripsi, ada elemen kompetensi, ada kriteria wajib kerja, ada batasan variabel, ada panduan penilaian. Jadi kalau di kolom itu pasti ada. Tambah lagi silabusnya. Nah di panduan penilaian itu ada aspek kritisnya, berarti itu capaian dari muka itu. Unit kompetensi judulnya pasti kalimat aktif, karena langsung ke pekerjaan gitu. Unit kompetensi ini kalau di perusahaan, di industri jadi SOP dengan format yang berbeda. Kalau ini format SKKNI-nya, formatnya kalau di SOP di perusahaan, jadi akan nanti kalau diminta bikin SOP, tinggal sumbernya ambil dari SKKNI. Masukin ke format SOP gitu. Membangun konsep dari positif. Kalau UK itu kan mengaplikasikan apa, menyiapkan, menggambar listrik kan gitu. Nah, cara bacanya yang paling mudah membangun konsep diri yang positif itu gimana caranya? Langkah kerjanya ada di elemen, tinggal baca elemennya. Pertama berarti membangun konsep diri positif itu satu, kita mengidentifikasi dulu kelemahan dan kelebihan yang ada di diri kita. Kemudian kita kumpulkan informasi pengembangan diri tersebut untuk kelemahan dan kelebihan kita. Lalu terapkanlah, implementasikanlah ya, konsep diri positif itu, lalu evaluasi hasilnya. Tetap evaluasi lagi apakah ada yang perlu ditambah atau bagaimana. Jadi langkah kerjanya itu gitu, identifikasi dulu kelemahan kelebihan, lalu cari poin-poin untuk pengembangan, lalu diterapkan, dilaksanakan, lalu dievaluasi. Jadi nanti pada saat uji kom tuh gitu tuh nanti jawabnya pada saat wawancara. Misalnya tadi unit kompetensinya adalah menyambung listrik misalnya gitu ya, gimana gitu. Pada saat wawancara tuh menyambung listrik itu langkah kerjanya adalah ini elemennya gitu dibaca. Pertama ini apa gitu, masukkan dalam kalimat gitu. Kemudian outputnya adalah membangun konsep diri positif itu adalah tujuannya dari unit kompetensi ini adalah supaya Akang Teteh itu mampu memonitor diri sendiri.
memonitor diri sendiri secara mandiri, jadi tidak usah diingetin orang, tidak usah ditegur aja gitu maksudnya. Jadi udah memonitor diri sendiri nih, bener nggak saya tuh konsepnya gitu, kelemahan kekuatan saya ini bagaimana gitu maksudnya. Jadi ini tuh soft skill itu ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, sumbernya ada. Kalau di perusahaan ini SKKN ini Bapak Ibu akan teteh bisa dibuat untuk SOP. Jadi suatu saat nanti di perusahaan suruh diminta SOP, ya tinggal gunakan SKKN ini, bukannya usahakan. Itu secara SKKN-nya. Nah sekarang kita akan langsung praktek konsep diri itu kan bagaimana kita mengenal diri kita ya Pak Bu akan teteh. Kebetulan saya grafologis, orang yang mampu menganalisis karakter dan potensi melalui tulisan tangan dan coretan tangan. Jadi saya gunakan metode ini. Dalam materi ini ada 2 topik yang akan diobrolkan. Jadi kita mengenal karakter kita, ditambah dengan bagaimana cara komunikasinya. Ini kan Pentium 20 semua ya, Pentium 11, Pentium 11 semuanya gitu ya. Jadi grafologi, grafo itu tulisan tangan, logi itu ilmu, jadi ilmu tulisan tangan. Gampangnya gitu. Bagian dari psikologi. Jadi grafologi itu salah satu metode di ilmu psikologi, namanya grafologi. Ada juga kan hipnoterapi, ada juga mikroekspresi, ada juga fisionomomi, banyak ya. Itu juga metode-metode. Ada yang pernah di grafo? Atau di grafe? Pebisnis ranjang bahaya ya. Kalau sama pebisnis ranjang ya di grafe kayaknya. Berarti masih normal ya. Normal. Belum ada yang di grafe belum? Belum. Siap Bapak. Ini sambil jalan ya. Jadi grafologi tulisan dan coretan. Jadi ada tulisan, ada coretan, doodle namanya. Kan pernah ada yang psikotes ya? Udah pernah psikotes kan? Belum. Udah, saya suruh menggambarkan ini dengan mencoret. Jadi grafologi ini juga bisa menganalisis karakter dan potensi mulai umur 3 tahun. Dia dari awal dia bisa mencoret, itu kan bisa dianalisis gitu. Terus dikawal supaya itu terbentuk karakternya. Ya. Lalu grafologi ini udah karakter, lalu digabungkan dengan komunikasi. Jadi gimana sih nanti cara komunikasinya gitu ya? Kalau kita tahu karakter orang yang diajak bicara, mereka akan lebih cepat komunikasinya gitu konsepnya. Ya. Ini kenalan karakter, kemudian grafologinya atau karakter itu nanti digunakan untuk komunikasi efektif. Tadi yang sadar komunikasi itu apa? Oh ya, komunikasi ya S1 ya komunikasi. Banyak bisa kan komunikasi itu. Komunikasi itu kan kalau kita tahu karakter yang diajak bicara akan lebih cepat gitu ya, nyampainya gitu daripada muter-muternya, supaya akan mereka bisa menerapkannya. Bahkan dicetrak-cetrek kowe naon ceritanya. Sok kan distrek tata. Isengnya. Kabayang mun saat wawancara kerja gituan gara-gara wawancara kan setengah. Siap. Ini komunikasi ini sarjana komunikasi. Ingatnya komponen komunikasi kan dari dulu 5 ya. Isinya 5. Komponen komunikasi itu 5 isinya gitu. Pengirim pesan, penerima pesan, lalu isi pesannya, lalu salurannya atau medianya, lalu feedbacknya, tanggapannya atau responnya gitu. Jadi tadi Chandra bilang ya saya mah jelek di komunikasi, nah gitu ya. Coba bayangkan jeleknya di mana gitu atau lemahnya di mana gitu. Jadi indikatornya kalau komunikasi itu berhasil adalah pesan yang disampaikan oleh si pemberi pesan itu bisa ditangkap oleh penerima pesan lalu direspon gitu. Respon itu berarti oh dia ngerti gitu. Kayak gitu. Kayak tadi saya bilang kan supaya ada aman. Lanjutkan gimana gitu. Itu tuh untuk memastikan bahwa partner itu nangkep apa yang saya maksud gitu. Membahasa kata amat ngerti tuh gitu. Membahasa vulgar kan ngerti tuh yang tadi saya omongin tuh gitu. Saya bilang tadi aman gimana gitu. Itu tuh untuk memastikan tanggapan atau respon dari akan itu nyampe apa yang saya maksudkan tuh nyampe gitu. Dimengerti gitu ya. Jadi ingatnya komunikasi itu ya emang unsurnya begini aja gitu, 5 komponen: pemberi pesan, penerima pesan, isi pesannya apa, lalu lewat apa, salurannya, medianya, sama responnya seperti apa. Poinnya ada di sini di tanggapan ini di respon.
Jadi kita jangan sungkan kalau ada apa-apa tuh merekonfirm supaya pasti bahwa apa yang pesan yang kita sampaikan itu benar-benar dimengerti. Nah, kadang dari strategi itu di saluran ya, kan ada komunikasi itu direct sama indirect ya, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, kalau langsung maka enak ya, bisa apa namanya? Bisa ada eye contact, gitu ya, bisa ada intonasi, gitu kan, semuanya. Komunikasi ini kesamaan, terus saya gabungkan dengan grafonya. Grafologi ini adalah tulisan tangan, bisa menganalisa karakter, kemudian dan potensinya. Ya. Fungsi grafologi otomatis menganalisis karakter sama kecenderungan pola komunikasinya seperti apa. Jadi nanti akan ketahuan mana yang orang proses, mana yang orang result gitu. Nanti kalau ngomong ke orang proses gimana, kalau ngomong ke orang result gimana gitu. Ya gitu tuh nanti akan kita lihat. Jadi tulisan tangan itu bawah sadarnya softwarenya loh. Tulisan, bentuk tulisan itu dari bawah sadar. Kalau isi tulisannya dari alam sadar, nanti isinya kan dipikirin ya, gitu ya. Grafologis adalah orang yang mampu menganalisis karakter dan potensi tulisan tangan. Kemudian, nah di grafologi ini ada yang fix sama ada yang unfix. Yang unfix itu bisa diterapi. Jadi karakternya bisa diterapi, dirapihkan supaya bisa lebih optimal gitu. Jadi situ. Kemudian pertanyaan. Grafologi ini dari tahun 81 tuh udah mulai trial error, udah BAP, udah jadi berita acara pemeriksaan di sidang. Si hasil grafologi analysis report, handwriting analysis report tuh ada grafoforensik namanya tuh. Kalau di sidang tuh ada menganalisis tulisan itu bisa masuk ke situasi yang orang itu jalani, alami pada saat itu. Udah bisa jadi bahan sidang BAP. Jadi akurasinya itu bisa dibilang kemarin 95% udah sampai ke sidang ya. Tulisan yang berubah-ubah, akang teteh kan suka berubah ya tulisannya. Waktu kalau rusuh, kalau apa gitu. Memang suka ada berubah seiring jalan, seiring perjalanan hidup. Tapi biasanya suka ada tetap garis merahnya, apa benang merahnya. Ada yang fixnya mah suka tetap gitu ya. Ramal-meramal tidak ada. Kemudian siapa saja yang bisa menganalisis siapapun. Misalnya ada tulisan dokter yang jelek gitu ya. Tulisan dokter kan di resep ya. Nah itu mah kan ada hubungannya dengan kode-kode obat, jadi sengaja disamarkan gitu. Jadi tidak boleh kebaca banget, mau kebaca itu pasiennya kan langsung di googling ke AI. Misalnya paracetamol apa gitu atau nama merek gitu ya. Itu tuh emang ada hubungannya dengan kepentingan kerahasiaan dari nama obat. Gitu. Jadi bukan sengaja dijelek-jelek gitu. Itu mah gitu ya. Nah sekarang akan kita coba bikin sampel ya. Tadi kertasnya sudah saya bagikan, akan nanti nulisnya potret begini ya. Mulai dari potret begini, tuliskan 10 baris bercerita aja. Gak usah pakai judul, jangan pakai strip nomor, gak usah, bercerita aja. Bercerita, ngadongeng, bebas, jangan pakai lagu, jangan pakai puisi ya. Bercerita aja, ngadongeng gitu, huruf besar dan kecil yang biasa dipakai. Lalu di sini tanda tangan di bawahnya udah beresin. Oh. Nanti setelah itu kita share bersama cara bacanya. Seorang grafologis itu harus mampu menganalisis, menginterpretasikan 570 sekian tanda. Tapi nanti saya share 10 aja mah, itu bagiannya. Kalau ikut kursusnya kan serahan gitu ya, gelami gitu ya. Bisa 10 baris, bercerita aja langsung, huruf besar dan kecil, tidak usah pakai judul, tidak usah pakai nomor-nomor, langsung cerita aja. Karena yang akan kita lihat adalah bentuknya, bukan isinya. Boleh? Pertanyaan ada? Ya, Beng. Isian ceritanya itu bebas, mau dongeng juga? Dongeng boleh, asal jangan lagu aja. Dongeng menceritakan diri sendiri boleh, mau apa boleh. Yang dongeng boleh. Sip? Pada hari Minggu aku keturut ke kota, tapi ternyata gitu. Di sana ketemu seseorang, boleh ya? Saya nyalain lagu, satu lagu beres.